Halo guys, selamat datang di channel Irfan67. Seperti biasa gue bakal bahas cerita Overgear. Dan di video ini gue bakal bahas Overgear Chapter 41 sampai Chapter 70. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah berlanjut setelah Grid mengalahkan bos monster Frostlight Orcs. Grid saat ini mengamati item-item yang dia dapat. Grid mengecek item-item yang dia miliki karena mungkin aja bisa dijual dengan harga yang tinggi. Grid di sini membuang item kulit Frostlight Orcs karena menurut dia tuh menganggap kalau item itu adalah item sampah. Kan di sini ngerasa kalau item itu item bagus. Dan efeknya pun lumayan bagus. Mendengar itu, Grid di sini memintakan untuk buatin dia armor menggunakan item kulit tersebut. Saat ini Grid menjual item-item yang dia dapat. Grid saat ini mau meningkatkan item perlengkapan yang dia miliki. Tapi kemudian dia tuh mengingat keluarganya yang masih dililit hutang. Ya, jadi Grid tuh ngerasa nih kalau meningkatkan item tuh bakal membuang-buang banyak item. Jadi daripada item terbuang karena meningkatkan item lain, lebih baik itemnya tuh dijual untuk bayar hutang. Grid saat ini berpikir, dan pada akhirnya dia tuh mutusin untuk ningkatin itemnya. Karena ningkatin item bagi Grid bisa dibilang investasi, jadi nggak bakal rugi. Grid saat ini meningkatkan item daggernya sampai plus 5. Grid di sini sebenarnya tuh ngerasa udah cukup, tapi dia tergoda untuk meningkatkan lagi ke plus 6. Ya, walaupun tingkat keberhasilannya bakal sangat sulit, tapi Grid tetap maksa. Dan sayangnya ternyata semuanya nggak semudah itu. Grid mengalami banyak kegagalan dalam peningkatan item. Dan dia bahkan harus membeli banyak item untuk meningkatkan daggernya. Jadi bisa dibilang Grid buang banyak uang. Tapi walaupun gitu pada akhirnya Grid berhasil meningkatkan sampai plus 6. Saat ini orang-orang melihat ke arah Grid dengan tatapan iri karena Grid tuh bisa meningkatkan item sampai plus 6. Tapi ternyata di antara mereka adalah Guts. Kat di sini menganggap kalau plus 6 cuma sampah. Kat di sini sombong dan dia tuh nunjukin senjata pedangnya. Dan ternyata udah ditingkatkan sampai plus 8. Orang-orang di sini terkejut. Kat di sini mencoba untuk membuat Grid iri. Tapi Grid ngasih tahu kalau senjata Kat tuh nggak ada hubungannya sama Grid. Grid ngasih tahu kalau dia tuh udah cukup bangga dengan senjata yang dia miliki saat ini. Jadi baginya senjata Katz tuh nggak terlalu penting. Katz di sini kesal dan dia pun akhirnya pergi. Saat ini ketika di tokonya, kan di sini tuh ngasih armor yang dia buat untuk Grid. Grid senang karena dibuatin armor tingkat epic. Saat ini setelah persiapan selesai, Grid pun menuju ke Sun Canyon untuk mencari gambar teknik pedang Pagma. Ya, ternyata di sini diketahui juga kalau Grid tuh udah berhasil meningkatkan daggernya sampai plus 8. Saat ini Grid menyelinap diam-diam di Sun Canyon karena tempat ini adalah tempat banyak monster. Tapi ternyata walaupun dia udah diam-diam, dia tuh masih aja ketahuan sama monster kadal. Grid di sini diserang sama monster kadal menggunakan lidahnya. Grid balas menyerang pakai tebasan yang udah dibuff sama kemarahan Blacksmith. Grid juga di sini tuh meninju monster itu dan dia pun akhirnya membunuh monster kadal. Ya, ternyata pertarungan Grid tadi tuh membuat monster Lizardman tuh melihat ke arah Grid dan akhirnya mereka tuh menyerang Grid secara bersamaan. Grid di sini menebas menggunakan daggernya, tapi ditahan sama perisai Lizardman. Grid pun akhirnya terkena tebasan salah satu monster Lizardman. Grid di sini bersyukur dia nggak langsung mati. Grid bersyukur gak langsung mati karena dia saat ini menggunakan armor tingkat epic buatan Khan.
Grid saat ini meninju perisai musuh, dan setelah itu Grid juga menggunakan tebasannya. Grid di sini mengaktifkan buff lagi, dan dia pun akhirnya membunuh banyak monster dengan tebasan yang cepat. Grid di sini memulihkan diri dan lanjutin perjalanan. Saat ini lagi-lagi dia tuh ketahuan sama monster, dan kali ini monster laba-laba. Grid melakukan banyak tebasan kepada laba-laba itu, tapi ternyata damage-nya nggak terlalu besar karena laba-laba itu punya pertahanan yang tinggi. Grid di sini terus menghindari berbagai macam serangan sambil berpikir. Grid di sini gabungin skill Unbreakable Justice dan Wind Blast. Serangan itu menjadi serangan yang kuat dan itu menebas laba-laba itu. Grid juga di sini mendapatkan skill baru karena gabungin 2 skill. Nama skillnya tuh adalah Wind of Justice. Grid saat ini melakukan serangan terakhir dan akhirnya mengalahkan monster laba-laba tersebut. Grid di sini terlihat senang karena dia tuh udah ngalahin monster kuat dan dia pun akhirnya naik level. Di sisi lain ternyata Pyaro mengamati pertarungan dari Grid. Dan Pyaro mau menjadikan Grid sebagai wakil untuk balas dendam. Saat ini ada 3 player yang udah kena jebakan monster laba-laba. Mereka tuh saat ini kebingungan karena terjebak di sana. Mereka juga di sini tuh ngomongin soal Shin Yongwo. Ya, Shin Yongwo adalah nama asli Grid di dunia nyata. Pada intinya mereka bertiga tuh adalah pembuli Grid ketika SMA. Saat ini mereka bertiga tiba-tiba didatangi sama seseorang yang pakai topeng. Ya, mereka tuh nggak tahu kalau itu adalah Grid. Grid di sini melihat ketiganya dan dia tuh langsung kabur ketika tahu kalau di hadapannya tuh adalah pembulinya ketika SMA. Dan ketika kabur, Grid tuh sadar nih kalau dia tuh saat ini udah menjadi sangat kuat. Jadi nggak perlu lagi takut menghadapi pembuli. Grid di sini mendatangi para pembuli dengan aura menyeramkan. Para pembuli itu di sini memohon untuk diselamatkan. Grid di sini tentunya mengiyakan, tapi dengan syarat mereka tuh harus ngasih semua item yang mereka miliki. Mendengar itu di sini Junho mengejek Grid dan itu bisa dibilang adalah permintaan gak masuk akal. Grid di sini langsung memukulnya. Giwan di sini berteriak untuk menghentikan Grid. Tapi pada akhirnya Junho sama Giwan tuh langsung dipukuli sama Grid. Grid sangat menikmati menyiksa keduanya. Changsung di sini tuh menyuruh Grid untuk pergi. Changsung ngasih tahu kalau Grid gak mau nolong, sebaiknya Grid tuh membunuh semuanya. Jadi daripada disiksa lebih baik langsung dibunuh. Grid di sini terlihat kesal karena kalau langsung dibunuh dia tuh ngerasa kurang puas. Dan pada akhirnya Grid dia pergi. Grid tuh saat ini mau mencari cara supaya para pembuli tuh mati mengenaskan. Grid saat ini membawa monster laba-laba. Dan dia pun akhirnya kembali lagi ke tempat para pembuli. Tapi ternyata para pembuli itu udah log out. Grid pun saat ini mau gak mau mengalahkan monster laba-laba itu sendirian. Saat ini Grid sampai di suatu tempat yang indah yang disebut Loran Waterfall. Grid pun akhirnya menemukan ukiran gambar teknik pedang Pagma. Grid saat ini mencoba semua gerakannya. Tapi ternyata udah 3 jam dia tuh nggak bisa mendapatkan kekuatan dari Pagma. Grid pun kelelahan dan ketika dia melihat ke bawah ternyata ada satu gambar yang belum dia lihat. Dan ketika melihat gambar itu, Grid pun akhirnya langsung mendapatkan kemampuan teknik pedang Pagma. Jadi sebenarnya Grid tuh nggak harus mengikuti setiap gerakan yang ada di gambar. Jadi Grid tuh cukup menemukan semua gambarnya. Setelah itu Grid bisa mendapatkan teknik pedang Pagma. Grid di sini kesal karena 3 jam dia tuh terbuang percuma. Ya, saat ini banyak skill yang didapat sama Grid yang tentunya berkaitan dengan teknik pedang Pagma. Saat ini ketika mau pulang, Grid dihadang sama monster merman.
Grid tersenyum karena dia tuh bisa nyobain kekuatan yang baru dia dapat. Grid di sini pakai skill-skillnya yang berkaitan dengan teknik pedang Pagma. Grid di sini aktifin buff Pagma. Setelah itu dia pakai skill restrain sehingga monster gak bisa mendekat. Ya, penggunaan skill Pagma diketahui memakan banyak mana. Grid saat ini menggunakan Wind of Justice dan dia juga bergerak cepat menebas monster. Setelah itu Grid pakai teknik pedang Pagma lagi, yaitu serangan wave. Grid di sini menghabisi banyak monster dan dia pun naik level. Ketika udah selesai, Grid di sini ditegur sama Pyaro. Melihat dari tampilannya, Grid di sini ngerasa kasihan karena Pyaro tuh seperti pengemis. Pyaro saat ini hanya tertawa. Gak lama, ternyata muncul lagi banyak monster merman karena teman-teman mereka dibunuh. Grid di sini langsung menunjuk Pyaro dan ngasih tahu monster bahwa Pyaro lah yang telah membunuh para merman. Pyaro di sini tuh agak sinis karena Grid asal tuduh. Tapi walaupun gitu di sini Pyaro bergerak. Dan dengan sekali tebasan semua monster merman dihabisi. Grid saat ini terkejut dengan kekuatan Pyaro. Pyaro sekarang nawarin Grid misi untuk ngasih hukuman kepada Asmopel. Grid di sini tertarik sama hadiahnya, cuma karena tempatnya jauh dia pun menolaknya. Pyaro di sini nambahin hadiahnya. Pyaro tuh bakal kasih pedangnya kalau Grid berhasil nyelesain misi. Pyaro juga di sini tuh mengancam bakal membunuh Grid kalau Grid gak mau menerima misi ini. Pyaro juga di sini tuh memukul paha Grid dengan pelan pakai pedang yang saat ini tuh masih ada sarungnya. Tapi walaupun gitu ternyata Grid tuh kena damage yang besar. Grid di sini takut dan dia tuh meminta untuk dibunuh. Grid di sini ngerasa lebih baik mati daripada harus gagal dalam misi nantinya. Pyaro di sini melihat Grid dan dia tuh nggak jadi membunuh Grid. Pyaro ngasih tahu Grid tuh bisa datang menemuinya lagi kalau Grid tuh udah siap dalam menerima misi tersebut. Saat ini di toko, Grid menunjukkan teknik pedang Pagma kepada Khan dan itu membuat Khan terharu. Grid juga saat ini tuh mendapatkan pedang yang dijanjikan sama Khan. Saat ini Grid dipanggil ke tempat administrator kota Winston. Ya, Grid tuh di sini disuruh untuk membuat item Divine Seal. Tentunya Grid juga dikasih metode pembuatannya. Grid juga di sini dikenalin sama NPC bernama Kasus. Dia tuh berasal dari gereja Rebecca. Dan Kasus adalah orang yang bakal memasukkan kekuatan Divine ke dalam perisai tersebut. Singkat cerita 2 hari berlalu dan Grid di sini berhasil membuat perisainya. Grid saat ini menyuruh Kasus untuk masukin kekuatan Divine-nya. Dan ternyata kali ini Dewi Rebecca menjawab doanya dan terciptalah legendary Divine Seal. Grid sangat senang dan dia tuh ngasih perisai itu kepada administrator. Administrator di sini salut sama kerja dari Grid. Tapi dia tuh saat ini gak bisa langsung bayar karena kondisi keuangan ketika lagi perang sangat buruk. Grid di sini tentunya marah dan dia gak terima. Tapi dia tuh langsung ditangkap. Di sini Kasus ngerasa ada yang aneh dan dia pun menggunakan skillnya. Seketika administrator langsung pingsan dan saat ini orang yang lagi pegang perisai itu berubah wajahnya. Ternyata administrator tuh udah dicuci otak sama gereja Yatan. Gak lama ada sebuah ledakan yang ngancurin tembok dan ternyata datanglah NPC bernama Isabel. Isabel di sini membawa pedang Leviel. Orang dari gereja Yatan saat ini ketakutan dan dia pun langsung kabur. Saat ini Grid cuma bengong dengan apa yang terjadi. Dia tuh saat ini nungguin misi dari sistem. Tapi ternyata udah 30 menit gak ada notif untuk misi. Di sisi lain, ternyata selain Guild Zedaka,
Ada juga guild tingkat atas yaitu Giant Guild yang saat ini tuh mengincar Blacksmith misterius. Jadi selain Zedaka ada juga yang mencari Grid. Di sisi lain, guild Zedaka saat ini masih terus mencari Blacksmith misterius dan mereka juga mau mencari Yupemina untuk balas dendam. Saat ini Regas bertemu sama Grid yang lagi murung. Grid di sini mau manfaatin Regas dan Grid saat ini menangis. Grid ngasih tahu ada orang yang telah mencuri itemnya. Regas di sini nawarin bantuan, tapi langsung dimarahi sama Jisuka. Jisuka ngasih tahu kalau mereka tuh nggak punya waktu untuk membantu orang lain. Di sini ada perdebatan antara Jisuka dan juga Grid. Grid di sini tetap memohon untuk dipinjami kekuatan dari Regas. Jisuka pun membiarkan keputusannya kepada Regas. Ternyata Regas tuh saat ini memilih membantu Grid daripada menjalani misi dari guild. Jisuka di sini kesal karena Regas pergi. Saat ini, Jisuka mendengar rumor tentang Grid yang pernah mengikuti lomba Blacksmith. Jisuka saat ini tuh mau mengirim pesan kepada Regas, tapi ternyata nggak bisa karena dia diblokir. Di sisi lain, ternyata Putri Iren tuh tertangkap lagi sama gereja Yata. Iren tuh saat ini berharap ada orang yang nyelamatin dia. Iren juga di sini tuh ingat tentang Doran yang ceritain tentang sosok misterius yang telah membantu dalam menyelamatkan Iren sebelumnya. Di sisi lain, Regas dan Grid saat ini berjalan menuju gereja Yatan. Regas saat ini kagum dengan perlengkapan dari Grid. Singkat cerita, dalam sekejap Regas tuh berhasil mengalahkan para penjaga gereja Yatan. Gak lama mereka pun akhirnya dicegat sama hamba keenam yaitu Malakus. Regas di sini tuh terkena serangan karena dia kena debuff. Sedangkan ternyata Grid tuh berhasil menghindar karena debuff gak mempan kepada Grid. Grid di sini menggunakan bermacam-macam serangan kepada Malakus. Di sisi lain, Regas saat ini menghubungi guild untuk meminta bantuan. Jisuka di sini juga ngasih info kalau Grid adalah Blacksmith. Regas di sini tentunya terkejut mendengar hal itu, karena nggak mungkin Blacksmith bisa sangat kuat. Di sini terlihat kalau Grid tuh melakukan beberapa tebasan kepada Malakus, tapi ternyata nggak guna karena mantel Malakus tuh nggak bisa ditembus. Malakus di sini mau menyerang, tapi dia tuh nggak bisa karena skill restrain dari Grid. Gak lama datanglah Jisuka beserta guild Zedaka. Grid di sini terkejut dan ketika melihat Jisuka, Grid tuh gak nyangka ternyata Jisuka lah yang telah membeli anak panahnya. Mendengar hal itu tentunya Jisuka terkejut. Itu artinya Grid adalah orang yang selama ini mereka cari. Guild Zedaka di sini ngasih tahu kalau mereka tuh bersiap untuk memangsa Malakus. Saat ini Malakus menyerang tapi serangannya ditahan sama Toban. Sedangkan Jisuka terus tembakin musuh menggunakan panahnya. Regas juga dengan cepat langsung memukul musuh. Saat ini ketika lengah, Regas pun akhirnya tertusuk sama serangan Malakus. Malakus di sini ngeluarin aura Dark Magic dan itu ngasih berbagai debuff. Semua orang saat ini dilemahkan sama Malakus. Malakus juga saat ini tuh pakai serangannya untuk menjatuhkan banyak orang. Dalam sekali serang, orang-orang pun akhirnya kehilangan 30% HP-nya. Malakus di sini tertawa menghina. Saat ini Jisuka terkejut karena ternyata Grid tuh terlihat baik-baik aja. Dan Grid tuh gak kena debuff dari musuh. Jisuka juga saat ini tuh menyadari kalau Grid tuh menggunakan armor dan pedang. Padahal harusnya Blacksmith gak gitu. Venter di sini maju menyerang tapi ternyata masih gak bisa menembus mantel Malakus. Pon juga saat ini tuh menusuk Malakus menggunakan tombaknya tapi masih gak berguna. Di sini Regas pun tertangkap dan dia tuh mau dibunuh. Guild Zedaka saat ini tuh hanya bisa merenung. Di sini Grid kesal karena para top global masih belum bisa mengalahkan Malakus. Grid di sini menyerang lagi menggunakan serangan cepat pedang Pagma.
Regas pun di sini akhirnya terbebas. Regas di sini salut dan hormat kepada Grid. Grid di sini tersenyum jahat karena Regas tuh mungkin bisa dia manfaatin. Malakus di sini mau nyerang lagi, tapi langsung dibakar sama Layla. Grid di sini tuh terkesima karena penyanyi internasional tuh ternyata ada di dalam guild Zedaka. Ya, Grid tuh ngefans sama Layla. Malakus di sini tuh menyerang Grid, tapi Grid langsung dibawa sama Faker. Faker di sini menyerang musuh, tapi masih belum bisa menembus shield dari musuh. Malakus saat ini ngeluarin Cerberus. Cerberus di sini ngeluarin serangan dan serangan itu beradu dengan serangan dari panah Jisuka. Venter di sini menyerang Cerberus, tapi ternyata masih belum bisa menembus Cerberus. Bahkan Cerberus saat ini tuh malah balik menyerangnya. Pon saat ini menyerang Cerberus yang lagi nyerang Venter. Cerberus di sini marah dan Cerberus nyerang lagi, tapi kali ini ditahan sama Toban. Di sini ternyata Malakus gak cuma mensummon satu Cerberus, jadi dia tuh mensummon gerombolan Cerberus. Guild Zedaka di sini frustasi dan Jisuka ngasih tahu orang-orang kalau mereka udah kalah. Malakus di sini tertawa karena musuh akhirnya menyadari keagungan dari Dewa Yatan. Saat ini tiba-tiba gerombolan Cerberus tuh mulai mundur ketakutan. Ternyata Grid menggunakan Divine Shield tingkat rare. Oh ya, Grid tuh ternyata membuat 2 shield. Yang satu tingkat rare dan yang satu lagi tingkat legendaris. Nah, yang dicuri adalah tingkat legendaris. Saat ini Guild Zedaka tuh terkejut dengan perisai hebat yang dibawa sama Grid. Dan ya, di sini tuh cuma Grid lah yang menganggap kalau perisai yang dia pegang sekarang tuh adalah perisai sampah. Grid di sini ngasih tahu orang-orang kalau perisai yang lebih hebat tuh udah dicuri sama gereja Yatan. Sekarang, orang-orang di Guild Zedaka tuh menduga kalau Grid bukanlah blacksmith biasa. Melindungi Grid adalah harga yang layak karena mungkin Grid tuh bakal membantu Guild Zedaka. Saat ini Regas mau minta bantuan Grid. Grid saat ini tersenyum tamak dan dia tuh ngasih tahu kalau mau minta bantuannya tuh tentunya ada syaratnya. Dan syaratnya Grid tuh mau setengah drop item dari Malakus nantinya tuh menjadi miliknya. Di sini awalnya ada pertentangan dari anggota guild, tapi pada akhirnya semuanya tuh nggak masalah. Guild di sini tegasin kalau Grid harus mengingat jasa guild yang saat ini membantu Grid. Singkat cerita, Grid pun akhirnya masuk ke dalam party Guild Zedaka. Saat ini beberapa anggota party tuh meremehkan Grid karena Grid ternyata punya level yang rendah, yaitu 95. Sedangkan yang lainnya tuh level 200-an. Regas di sini menghibur Grid, tapi nggak lama Regas langsung melempar Grid. Malakus saat ini mau menangkap Grid. Malakus tuh mau mengambil perisai yang dipegang Grid. Tapi Regas di sini memukul Malakus bertubi-tubi. Malakus di sini terkejut karena Regas bisa melihat kelemahannya. Regas pun di sini menghempaskan Malakus. Anggota lain juga saat ini tuh mulai bergerak. Malakus saat ini terlihat marah karena orang-orang lemah tuh berani melawannya. Tapi nggak lama kepalanya tuh langsung dipanah sama Jisuka. Ya, kelemahan Malakus ini udah terbaca sama Guild. Grid saat ini bosan karena dia tuh sekarang hanya bertugas untuk menahan anjing-anjing Cerberus. Malakus di sini ngeluarin kemarahannya dan dia tuh ngeluarin skill Divine Punishment. Seketika banyak anggota Guild yang mati. Jisuka di sini nggak mau biarin orang-orang tuh mati sia-sia. Dia pun nembakin kekuatan dengan 100% mananya. Jisuka nembakin Phoenix Arrow. Ya, walaupun serangan itu menghancurkan setengah dari tubuh Malakus, ternyata Malakus tuh masih tetap bisa regenerasi. Toba dan Venter saat ini menyerang musuh secara bersamaan, tapi ternyata masih gak guna. Grid saat ini kesal karena guild hebat tuh masih belum bisa menyelesaikan Malakus. Grid saat ini melihat ada keuntungan buff dari party.
Nah, karena punya buff, Grid pun di sini bergerak dengan cepat dan dia menyerang Malakus dengan menggunakan teknik Pagma, yaitu heal. Grid di sini membunuh Malakus dan orang-orang saat ini mendapatkan banyak EXP. Tentunya Grid juga di sini naik level. Orang-orang saat ini tuh terkejut karena level 95 tuh bisa mengalahkan Malakus. Grid juga di sini tuh dipuji sama Layla dan itu membuat Grid jadi malu. Saat ini Grid melihat item-item yang dia dapat dan Grid tuh di sini meminta mantel Malakus. Jisuka di sini ngasih tahu kalau mantel itu adalah mantel yang jelek dibandingkan item yang lainnya. Grid di sini nggak ngerti kenapa orang-orang bilang kalau mantel itu adalah item yang jelek. Grid di sini ngasih tahu kalau dia masih tetap mau mantel. Guild pun di sini akhirnya mengambil sisa dari item Malakus. Sedangkan untuk Magic Stone atau item peningkatan semuanya tuh dikasih kepada Grid. Grid di sini senang karena Jisuka tuh ternyata adalah orang baik yang cantik. Saat ini Guild Zedaka pergi sedangkan Grid masih ada di tempat itu. Grid saat ini melihat Iren dan dia tuh saat ini nyelamatin Iren. Grid pun saat ini mendapatkan misi untuk memulangkan Iren ke rumahnya. Grid di sini senang karena dia tuh bakal mendapatkan item cincin Doran. Grid saat ini gendong Iren dan dia juga menghabisi para anggota gereja Yatan yang masih tersisa. Di sini Grid tuh sangat bersemangat untuk menyelesaikan misinya. Iren di sini tuh nggak ngerti kenapa Blacksmith bisa menjadi sangat kuat. Grid di sini ngasih tahu kalau dia tuh bukanlah Blacksmith yang biasa, melainkan Overgear. Singkatnya saat ini Grid berhasil membawa Iren pulang. Phoenix di sini terkejut karena ternyata yang membawa pulang adalah Grid. Bagi Phoenix harusnya nggak mungkin Blacksmith tuh punya kekuatan yang hebat, apalagi nyelamatin Iren di gereja Yatan. Walaupun gitu, Phoenix di sini masih tetap mengucapkan terima kasih. Nah, karena misi telah selesai, Grid pun akhirnya mendapatkan item cincin. Grid saat ini tuh punya niat untuk menjual item cincin Doran. Tapi ternyata itemnya tuh menjadi item bound milik Grid. Itu artinya item itu nggak boleh dijual. Grid di sini tentunya kesal mengetahui hal itu. Singkatnya Grid saat ini log out dan dia pun mengajak adiknya untuk makan di restoran yang mahal. Adiknya sangat senang karena dia makan enak. Di sana juga ternyata ada Yura yang secara nggak sengaja melihat Grid. Yura tuh menyuruh bawahannya untuk menyelidiki tentang Grid. Saat ini, ketika lagi makan, Grid tuh ditelepon sama Ah-hyung yang merupakan cinta pertamanya. Ternyata Ah-hyung tuh di sini ngajak Grid untuk ketemuan, dan itu saat ini membuat Grid sangat senang. Singkatnya Grid mengubah penampilannya dan dia pun akhirnya bertemu sama Ah-hyung. Di sini Grid tuh deg-degan karena ngobrol dengan Ah-hyung. Grid di sini tuh memberanikan diri untuk nembak Ah-hyung. Ah-hyung di sini tersenyum dan dia tuh ngasih tahu kalau dia butuh waktu. Saat ini Ah-hyung izin keluar sebentar karena dia mau benerin make up-nya. Gak lama Grid juga saat ini menuju ke toilet. Dan Grid saat ini tuh mendengar Ah-hyung yang lagi menelpon. Ah-hyung tuh di sini terlihat mengejek Grid. Ah-hyung di sini ngasih tahu temannya kalau dia tuh sangat yakin bisa membawa Grid ke pesta reuni. Ya, Ah-hyung ini ternyata taruhan sama temannya. Grid saat ini pulang dan nangis karena ternyata dia tuh dihina sama orang yang dia suka. Ya, walaupun gitu saat ini Grid pun akhirnya menenangkan hatinya di dalam game. Grid saat ini kedatangan para anggota Guild Zedaka. Guild Zedaka di sini ngasih tahu kalau mereka tuh bakal mendanai Grid kalau misalkan Grid mau bergabung dengan Guild. Setelah negosiasi, Grid pun akhirnya bergabung dengan Guild Zedaka. Grid kasih tahu selama Guild membayar dia dan ngasih dia bahan untuk membuat senjatanya, maka Grid saat itu juga pasti bakal membuatkan senjata untuk Guild. Saat ini orang-orang tuh rebutan untuk dibuatin item duluan sama Grid.
Jisuka di sini tuh mau kalau Grid tuh buatin tombak dulu untuk Pon. Alasannya karena Pon adalah penyerang yang ngasih damage tinggi ke musuh, makanya Pon harus lebih kuat. Pon di sini juga nunjukin blueprint tombak yang dia miliki. Jisuka dan Pon saat ini tuh terkejut nih karena ternyata Grid tuh bisa dengan mudah mempelajari blueprint tersebut. Itu artinya Grid tuh punya kemampuan yang tinggi. Saat ini juga Pon sama Regas tuh izin pergi untuk mencari bahan-bahan yang nantinya tuh bakal dipakai sama Grid. Saat ini, Venter minta Grid untuk benerin kapaknya yang rusak. Grid di sini melihat kapaknya dan dia tuh ngerasa aneh karena kapak Venter tuh bisa dibilang powernya sangat kecil. Padahal kapak itu ada di tingkat unik. Grid di sini memperbaikinya dan dia juga menemukan fitur tersembunyi. Grid di sini ngasih tahu tentang fitur tersembunyi dan karena hal itulah saat ini senjata Venter bakal kuat. Orang-orang saat ini terlihat kagum. Saat ini Jisuka dengan wajah kagum, dia juga nanyain tentang fitur tersembunyi yang ada di setiap senjata. Grid di sini hampir terkesima, tapi dia tuh meyakinkan diri kalau wanita adalah penipu. Grid di sini ngasih tahu Jisuka, gak semua item tuh punya fitur tersembunyi, jadi cuma beberapa item aja. Di sini banyak orang yang mau senjatanya tuh saat ini diperiksa sama Grid. Grid berpikir dan dia pun akhirnya menguangkan jasanya. Saat ini Pon sama Regas yang lagi beli item-item untuk blacksmith, mereka tuh melihat orang-orang dari Guild Giant. Pon di sini curiga kalau mereka tuh lagi merencanakan sesuatu. Singkatnya saat ini Grid sangat senang karena dia tuh bisa menghasilkan kurang lebih 134 juta rupiah dalam waktu beberapa jam. Grid mendapatkan uang itu karena memeriksa seluruh senjata milik guild. Singkat cerita anggota guild saat ini pergi karena Grid tuh harus fokus membuat senjata tombak. 2 hari kemudian Grid ngabarin anggota guild ternyata tombaknya gagal. Anggota guild saat ini mendatangi toko. Pon di sini tuh menghargai kerja keras dari Grid dan dia pun membuka sarung senjatanya. Ketika dibuka, Pon saat ini terkejut karena senjata yang dianggap gagal adalah tingkat unik. Grid ngasih tahu kalau dia tuh mau membuat item legendaris, tapi ternyata gagal. Dari 3 tombak, Grid tuh cuma bisa menghasilkan 2 epic dan 1 unik. Panther saat ini dia iri. Orang-orang juga di sini tuh terkejut karena ternyata Grid tuh bisa membuat item tingkat unik. Pon saat ini merinding mengetahui kemampuan dari Grid dan dia tuh saat ini menghormati Grid. Jisuka juga di sini tuh memeluk Grid dan dia juga memuji kehebatan Grid. Pon di sini tuh ngerasa sebaiknya dia menggunakan 2 tombak buatan Grid. Faker di sini tuh langsung menyerang Pon. Dia tuh mau menguji kekuatan dari Pon. Pon di sini balas menyerang Faker yang punya kecepatan yang gila. Faker di sini tentunya terkejut karena ternyata kecepatan serangan Pon tuh menjadi sangat cepat, bahkan melebihi Assassin. Di sini terjadi keributan karena mereka tuh saling latihan bertarung dan akhirnya ditegur sama Khan. Pon saat ini membayar jasa Grid untuk pembuatan senjata tingkat unik dan Pon tuh membayarnya sekitar 12,9 miliar rupiah. Grid di sini tersenyum. Dia tuh ngerasa kalau Pon sangat bodoh. Grid tuh menganggap kalau Pon gak ngerti harga. Grid di sini ngasih tahu kalau dia adalah orang baik. Jadi 12,9 miliar itu juga udah termasuk sama 2 tombak tingkat epic. Jadi Pon boleh memiliki semuanya. Di sisi lain, ternyata Guild Giant tuh mengamati Guild Zedaka. Mereka tuh gak bakal biarin blacksmith misterius jatuh ke tangan Zedaka. Saat ini para anggota Guild Zedaka, mereka tuh lagi berjuang untuk mencari petunjuk tentang perisai legendaris milik Grid yang saat ini tuh lagi dicuri. Di sisi lain saat ini Grid lagi membuat senjata untuk Ibelin. Grid saat ini kesal karena membuat senjata Flambird ternyata sulit. Walaupun gitu, Grid bertekad membuat senjata Flambird terkuat yang pernah ada di dunia ini. Di sisi lain,
saat ini ada orang-orang dari Guild Giant. Salah satu anggota di sini tuh heran karena pemimpin guild saat ini tuh mau menyerang Guild Zedaka ketika mereka lagi berpencar. Padahal harusnya dalam jumlah, kekuatan Guild Giant tuh saat ini udah cukup. Mereka tuh harusnya mampu ngelawan Guild Zedaka tanpa harus menunggu mereka berpencar. Chris di sini ngasih tahu kalau Guild Zedaka tuh dulunya adalah guild kuat di dalam game LPS. Jadi walaupun sekarang di dalam game yang berbeda, Chris tuh ngerasa nggak boleh meremehkan Zedaka. Oh ya, jadi bisa dibilang Guild Giant sama Zedaka tuh udah saling bersaing di dalam game yang berbeda. Dan sekarang tuh mereka bersaing lagi di game ini. Dan bagi Chris, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang Zedaka. Karena anggota mereka tuh saat ini lagi berpencar-pencar. Dan Chris juga berencana untuk merebut Blacksmith misterius. Di sisi lain saat ini, para anggota Zedaka yang terpencar saat ini tuh mereka tuh dihalangi sama para kapten dari Guild Giant. Mahara di sini langsung menyerang Regas pakai api. Zirkan juga saat ini menyerang Pon dan mereka adu senjata. Zirkan pun menebas Pon. Di tempat lain rombongannya Jisuka juga saat ini tuh dihentikan sama banyak orang dari Guild Giant. Jisuka saat ini tuh menyadari apa yang saat ini diincar sama Guild Giant. Di sisi lainnya juga, Guild Giant juga ternyata mendatangi Tokohan. Saat ini Ibelin tuh berjuang untuk menghentikan musuh yang mau masuk ke toko. Tapi pada akhirnya Ibelin dikalahkan. Ya, pertarungan di toko itu ternyata ditonton banyak orang. Dan orang-orang yang nonton di sini tuh menganggap kalau Guild Zedaka tuh sangat lemah karena anggotanya tuh sekarang lagi dihajar. Ibelin saat ini ternyata masih belum menyerah, tapi pada akhirnya dia tuh dihajar sampai pintu toko jadi hancur. Dan saat ini engsel pintunya juga menempel di bahan pembuatan senjata. Di sisi lain, Vega saat ini masih berduel melawan Mahara. Mahara di sini kesulitan menghadapi Regas. Mahara di sini menyerang balik Regas dengan serangan api yang digabung sama petir. Regas di sini terluka parah. Mahara di sini menghina Regas dan Mahara ngasih tahu kalau era kejayaan Zedaka di dalam game sebelah tuh saat ini berakhir. Jadi Zedaka tuh nggak mungkin berkuasa di game ini. Mahara juga di sini menggunakan sihir gabungan dan dia tuh ngeluarin badai es api. Tapi sayangnya serangan dahsyat itu dihentikan sama tendangan dari Regas. Regas di sini balik menyerang dan dia tuh menendang dari udara. Mahara di sini kesal karena ternyata dia tuh masih belum bisa ngalahin Regas dan Mahara pun akhirnya mati terkena serangan dari Regas. Di sisi lain, Zirkan saat ini tuh kebingungan karena dia tuh kesulitan dalam menghadapi Pon. Kemampuan tombak Pon tuh saat ini terus menyerang Zirkan. Zirkan pun di sini terkena serangan itu. Dia tuh sangat kesulitan membaca pergerakan cepat dari tombak Pon. Zirkan pun di sini mati. Di sisi lain, kelompok Jizuka juga saat ini tuh bertarung menghadapi 200 orang. Azelas juga saat ini mendapatkan info tentang Zirkan dan Mahara yang mati. Dan Azelas juga saat ini tuh terkejut karena 10 orang tuh bisa membantai 200 orang. Ya, tapi walaupun gitu Azelas saat ini ngerasa kalau misi bakal berhasil. Azelas di sini tuh tertawa karena sekarang toko Blacksmith gak ada yang jaga. Itu artinya mereka tuh bisa merebut Blacksmith milik Zedaka. Dengan gitu mereka bisa mengurangi kekuatan Zedaka. Jisuka di sini tersenyum. Jisuka ngerasa kalau Guild Giant tuh gak bakal mudah mengambil Blacksmith-nya. Di sisi lain, Grid saat ini menggunakan perlengkapannya sekaligus menggunakan topeng. Grid di sini dia marah dan Grid tuh langsung menebas salah satu dari musuh. Musuh saat ini terkejut karena Blacksmith tuh bisa membunuh orang hanya dengan sekali tebas. Grid saat ini pakai senjata yang punya efek. Jadi setiap satu musuh, maka kekuatan senjatanya tuh bakal meningkat 15 poin. Jadi semakin banyak musuh, maka pedangnya menjadi semakin kuat. Grid saat ini kagum karena Albatino bisa membuat senjata yang sangat luar biasa. Ya, walaupun hanya tingkat unik, tapi pedang buatan Albatino ini benar-benar ada di ranah yang berbeda. Grid saat ini bertekad mau jadi lebih hebat sehebat Albatino.
Grid saat ini menggunakan buff kemarahan dan dia tuh mulai menebas musuh. Dengan kekuatan yang gila, musuh saat ini ngerasa kalau yang mereka lawan tuh saat ini bukanlah Blacksmith. Musuh di sini menganggap kalau itu semua adalah jebakan dari Guild Tedaka. Musuh saat ini kocar-kacir, mereka tuh ketakutan. Grid yang udah marah gak bakal biarin musuh untuk lari, dan dia tuh mulai membabi buta menghabisi musuh. Musuh di sini kebingungan dengan apa yang terjadi. Bahkan tanker pun saat ini seperti kertas. Di sisi lain, kelompok Jisuka saat ini tuh berhasil menghabisi kelompok Azelas. Ibelin saat ini juga menghubungi Jisuka, dan Ibelin tuh ngasih tahu tentang apa yang terjadi. Ibelin tuh di sini nggak menyangka kalau Grid tuh punya kekuatan yang gila. Ibelin di sini ngerasa kalau Grid tuh pasti memiliki job tersembunyi, dan Ibelin menduga kalau jobnya kemungkinan ada di tingkat unik. Di sisi lain, di tempat Grid, musuh yang tadinya kocar-kacir, mereka tuh saat ini balas menyerang. Mereka tuh ngerasa harus mencari informasi tentang sosok yang saat ini mereka hadapi. Mereka juga di sini tuh ngasih banyak debuff kepada Grid, tapi sayangnya nggak mempan. Musuh saat ini cuma bisa kebingungan. Saat ini orang-orang yang menonton kegilaan itu mereka tuh terkejut karena ada pembantaian yang dilakuin sama seseorang terhadap Guild Giant. Di sisi lain, Chris saat ini sangat kesal karena 300 anggotanya tuh dikalahkan sama 13 orang. Chris saat ini yakin kalau Grid pasti memiliki job tersembunyi. Saat ini sejak kejadian itu, banyak top global yang mau bergabung dengan Guild Tedaka. Saat ini juga tersebar ke seluruh dunia tentang Blacksmith psikopat yang membantai orang-orang. Singkatnya, beberapa waktu berlalu. Grid saat ini tuh dapat banyak uang dari membuat senjata untuk Guild Tedaka. Sejak saat itu juga Grid tuh menyadari betapa bodohnya dia menjual murah item legendaris kepada NPC. Grid gak nyangka ternyata kalau dijual ke player tuh harganya lebih mahal. Saat ini Grid lanjutin membuat senjata untuk Ibelin. Grid saat ini ngerasa gagal karena dia tuh cuma bisa membuat tingkat rare. Grid saat ini tuh udah gak punya bahan lagi. Tapi kemudian dia tuh melihat bahan yang kemarin telah menyatu dengan engsel pintu yang dihancurkan sama musuh. Grid pun saat ini menggunakan bahan itu dan dia membuat satu lagi. 2 hari kemudian, saat ini datang Jisuka dan Ibelin. Ibelin saat ini tuh kagum sama senjata tingkat rare yang dibuat sama Grid. Bagi Ibelin senjata itu adalah senjata yang hebat. Grid saat ini dia bangun dan Grid ngasih tahu kalau senjata itu senjata lemah. Saat ini juga Ibelin tuh membuka senjata yang lainnya dan ternyata itu adalah senjata tingkat legendaris. Ibelin sama Jisuka di sini terkejut karena ternyata Grid tuh bisa menciptakan senjata legendaris. Jisuka di sini semakin kagum. Padahal dalam sejarah, Blacksmith tuh cuma bisa membuat sampai tingkat unik. Tapi ternyata Grid bisa membuat legendaris. Di sini Jisuka curiga kalau Grid tuh punya job tingkat legendaris. Jisuka saat ini seperti orang jatuh cinta. Grid juga saat ini tuh terkesima ketika melihat Jisuka. Tapi dia tuh ingat lagi kalau wanita adalah penipu. Jisuka di sini langsung memeluk Grid. Jisuka ngasih tahu kalau Grid mengagumkan. Ibelin di sini ngucapin terima kasih. Ibelin di sini mau beli senjata itu dengan harga 14 miliar rupiah. Sayangnya Grid gak mau. Grid ngasih tahu kalau harganya tuh 28 miliar rupiah. Ibelin pun di sini mau gak mau harus membeli senjata itu. Saat ini di dunia nyata, Grid tuh udah melunasi semua hutangnya, baik hutang dia maupun hutang keluarganya. Dan Grid juga membeli toko untuk keluarganya. Keluarga Grid saat ini terharu. Grid juga ternyata di sini beli mobil. Dan dia tuh harus dimarahi sama ibunya karena Grid tuh bisa dibilang sangat boros. Saat ini Grid menjemput adiknya dengan menggunakan mobil mewah. Di sini ada teman Sehe yang bernama Yerim.
Yerim tuh di sini nggak percaya kalau Grid adalah kakak dari Sehe. Alasannya karena muka Grid sangat jelek, sedangkan Sehe cantik. Nah, di sini ketika Yerim melihat mobil dari Grid, Yerim tuh di sini langsung memuji kalau Grid sangat tampan. Grid di sini tuh ngasih tahu Sehe kalau dia tuh butuh bantuan untuk merubah penampilannya dalam menghadiri acara reuni sekolahnya. Saat ini di hari reuni, Grid tuh lagi jalan menggunakan mobilnya. Dan ketika lagi di jalan, dia tuh melihat ada seorang wanita cantik yang mobilnya lagi mogok. Grid tentunya di sini mau bantu, tapi ternyata wanita itu adalah Hyura. Grid di sini tentunya terkejut ketika melihat Hyura. Oh ya, Hyura ini sangat terkenal di dunia nyata, jadi dia tuh bukan cuma terkenal di dalam game. Grid saat ini grogi. Dia tuh takut kalau Hyura mengetahui identitasnya. Hyura di sini tentunya tahu identitas asli dari Grid. Di sini, Hyura tuh ngucapin terima kasih karena Grid tuh secara nggak langsung saat itu udah membantu Hyura dalam menyelesaikan misi di gereja Yatan. Hyura tuh ngasih tahu saat itu dia tuh berhasil dalam misi dan akhirnya dia tuh menjadi hamba ke-8. Hyura di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal balas budi. Hyura juga di sini tahu tentang pembulian terhadap Grid. Jadi Hyura tuh saat ini bakal balas budi dengan pura-pura menjadi pacar Grid. Saat ini teman-teman SMA Grid, mereka tuh lagi minum-minum di acara reuni. Di sini Ah Hyung sama Junho lagi ngomongin Grid. Junho sangat pengen Grid datang. Ya, di acara reuni ini, Junho tuh bisa dibilang adalah seorang pecundang pengangguran. Junho tuh mau Grid datang supaya dia tuh nggak menjadi sasaran diremehkan sama anak-anak SMA. Jadi dengan adanya Grid, Junho tuh bisa merendahkan Grid sehingga orang-orang tuh bakal tertuju pada Grid. Gak lama orang-orang saat ini tuh dihebohkan dengan mobil mewah yang datang. Orang-orang saat ini melihat ke jendela. Mereka semua saat ini terkejut karena ternyata yang keluar dari mobil itu adalah Grid. Dan lebih gilanya Grid bersama Hyura. Hyura di sini mendekat ke arah Grid. Dari kejauhan, Hyura tuh seperti mencium Grid. Dan itu membuat teman-teman Grid terkejut. Ya, sebenarnya Hyura tuh cuma berbisik. Tapi dari kejauhan, hal itu terlihat seperti ciuman. Hyura berbisik kepada Grid kalau ini semua adalah balas budi kepada Grid. Setelah itu Hyura pergi. Yunho sama Ah Hyung saat ini tuh pucat karena Grid tuh ternyata udah berubah. Saat ini Grid tuh dengan bangga dikerumuni sama teman-teman SMA. Ya, karena udah jadi kaya, saat ini tuh banyak orang yang ngaku teman. Junho di sini terlihat kesal. Karena harusnya hari ini tuh dia membuli Grid, tapi ternyata Grid malah dikagumi. Grid di sini mendekat ke arah Junho dan dia tuh nanyain tentang apakah Junho yang masih suka berantem atau enggak. Grid di sini nasehatin Junho untuk menjadi orang dewasa. Junho di sini marah karena dia tuh ngerasa direndahin. Grid di sini tersenyum jahat. Dan dia tuh nanyain tentang gimana rasanya diinjak-injak sama orang yang dulu pernah diremehkan sama Junho. Melihat tatapan gila dari Grid, Junho saat ini jadi takut. Dan dia tuh ingat tentang psikopat di dalam game. Grid saat ini puas dengan ekspresi dari Junho. Grid juga di sini ngasih tahu teman-temannya kalau mereka adalah lintah gak tahu malu. Dulu orang-orang menjauhinya, tapi sekarang semuanya tuh mendekat dan bahkan mengaku teman. Grid saat ini pamit pulang. Nah, ketika pulang, Ah Hyung di sini mencegah Grid. Ah Hyung di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau menjawab perasaan Grid ketika waktu makan malam. Ah Hyung ngasih tahu kalau dia juga suka sama Grid. Grid di sini tersenyum. Dan Grid ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal pernah lagi percaya sama Ah Hyung. Saat ini Belin lagi gila-gilaan leveling. Dia tuh kagum sama senjata yang dibuat sama Grid. Dia tuh nggak nyangka bisa mengalahkan monster yang lebih tinggi dari dia. Di sisi lain, Venter saat ini tuh protes kepada Jisuka karena ternyata Jisuka tuh malah minta Grid untuk buatin dia armor.
Jisuka di sini mengerti kalau Venter tuh pasti sangat iri sama orang-orang yang udah dibuatin senjata. Tapi bagi Jisuka, senjata Venter tuh saat ini udah bagus. Jadi biar seimbang, maka armor lah yang harus dibuat. Di sisi lain, saat ini Grid juga melakukan leveling. Orang-orang yang melihat saat ini tuh terkejut karena ternyata Grid dengan mudah membasmi monster-monster. Grid tuh saat ini ngalahin monster-monster golem menggunakan beliungnya. Jadi Grid juga saat ini mau dapetin beberapa biji. Grid saat ini mendapatkan pesan dari Jisuka. Nah, ketika mau pulang, ternyata Grid tuh malah terkena jebakan dari Braham. Grid kena banyak damage. Grid saat ini tuh ngerasa beruntung karena dia tuh nggak mati berkat item-item dan skill yang dia miliki. Saat ini Grid melihat ada monster golem yang jauh lebih besar. Ya, itu adalah bos golem. Saat ini Grid menyerang menggunakan teknik Pagma, tapi ternyata damage-nya tuh menjadi kecil di hadapan monster itu. Golem itu juga di sini tuh langsung menghantam Grid. Jisuka dan yang lainnya saat ini datang ke tempat Grid karena mereka tuh mendapatkan pesan dari Grid. Jisuka sama Panther saat ini tuh melihat pertarungan dari Grid. Grid di sini marah dan dia nyerang lagi. Kali ini damage-nya tuh besar karena udah ditambah buff dari item. Jisuka yang melihat itu, dia tuh menganggap kalau kekuatan Grid saat ini seperti nge-cheat. Grid di sini menggunakan palu untuk meratakan golem itu, sehingga golem itu saat ini nggak bisa bergerak. Setelah itu Grid menggunakan buff kemarahan, dan Grid juga menggunakan teknik Pagma yaitu Transcend. Grid juga saat ini tuh menyerang bertubi-tubi menggunakan skillnya. Monster golem besar terkena banyak damage dan akhirnya dia hancur. Jisuka dan Venter saat ini tuh terkejut melihat kekuatan gila dari Grid. Jisuka di sini ngerasa kalau Grid dalam mode serius, Grid tuh kemungkinan lebih kuat dari Regas. Nah, karena udah ngalahin monster itu, Grid tuh di sini naik level. Dan level dia tuh sekarang adalah 114. Dan karena tempatnya saat ini mau runtuh, Grid tuh saat ini kabur dan masuk ke goa. Di sana terlihat ada harta karun. Dan Grid saat ini membukanya menggunakan kunci yang baru aja dia dapat dari mengalahkan bos golem. Grid sangat bersemangat mau lihat isinya, tapi ternyata ketika dibuka, isinya tuh ternyata cuma telur. Grid di sini jadi kesal. Nah, karena masih ada kotak yang lain ya, Grid di sini menggunakan keahliannya untuk membuat sebuah lockpick. Ya, tentunya dia tuh butuh bahan-bahannya. Grid saat ini memanggil Jisuka dan dia tuh menyuruh Jisuka untuk ngeluarin skill ultimate. Karena serangan itu membuat Jisuka tuh bisa ngeluarin api. Grid saat ini butuh api untuk melelehkan biji atau ore. Jisuka di sini tentunya marah karena skill ultimate-nya tuh bakal dipakai hanya untuk itu. Tapi gimana pun juga Jisuka nggak bisa menolaknya karena Grid tuh bisa aja keluar dari guild. Nah, karena bahan-bahannya udah siap, Grid pun saat ini membuat item lockpick. Grid saat ini membuka kotak harta karun yang pertama dan isinya tuh adalah sepatu tingkat unik. Grid dan yang lainnya saat ini terkejut karena ternyata sepatu itu punya efek untuk terbang. Grid saat ini membuka kotak selanjutnya dan dari kotak itu muncullah cahaya yang menusuk Grid. Ya, untungnya Grid saat ini nggak mati. Alasannya karena telur yang dia dapat tuh menahan tusukan itu. Grid kebingungan karena telur itu bisa bergerak sangat cepat dan bahkan dengan cepat melindunginya. Gak lama telur itu ternyata pecah dan dari sana muncullah gumpalan emas. Gak lama, saat ini tiba-tiba muncullah seseorang. Orang itu ngasih tahu kalau mineral itu adalah Pavranium. Nah, karena Pavranium melindungi Grid, orang itu di sini meyakini kalau Grid adalah keturunan Pagma. Jisuka sama Panther terkejut karena kata-kata dari orang itu bisa menjadi petunjuk tentang job apa yang sekarang tuh dimiliki sama Grid. Di sini orang itu pun memperkenalkan dirinya dan dia adalah Braham.
Braham di sini ngasih tahu kalau dia tuh menciptakan banyak labirin demi menunggu keturunan dari Pagma. Braham di sini ngasih tahu kalau Pavranium tuh dibuat sama dia dan Pagma. Braham juga di sini mencoba menyerang Grid, tapi Pavranium melindungi Grid. Ya, Braham tuh di sini menguji Pavranium. Braham ngasih tahu soal sejarah dia dan Pagma yang menciptakan Pavranium. Braham tuh berniat menciptakan item Vessel of the Soul, dan item itu bisa membuat abadi. Cuma sayangnya sebelum itemnya jadi, Pagma tuh ternyata malah meninggal. Sejak saat itu Braham frustasi karena nggak ada yang bisa mengolah Pavranium. Jadi cuma Pagma lah yang bisa mengolah Pavranium. Braham di sini tuh ngasih Grid misi untuk membuatkan dia item Vessel. Grid saat ini mendapatkan misi dari Job dan tentunya dia menerimanya. Braham di sini ngasih tahu untuk membuat vessel, Grid tuh harus memasukkan berkah dari gereja Judar, Dominion, Rebecca, dan Yatan untuk dimasuki ke dalam Pavranium. Setelah ngasih info itu, Braham dia pergi. Grid saat ini berpikir, bisa dibilang untuk dapetin berkah dari setiap gereja tuh tentunya sulit. Apalagi gereja Yatan yang saat ini tuh udah menganggap Grid sebagai musuh. Saat ini Jisuka penasaran tentang Pagma dan dia tuh menyuruh Guild untuk mencari info tentang Pagma. Saat ini Grid menuju toko dengan terbang di udara. Nah, ternyata ketika Grid terbang, dia tuh dilihat sama beberapa orang. Dan terjadilah ada rumor tentang Swordman yang bisa terbang. Saat ini, Grid melelehkan Pavranium dan dia tuh membelahnya menjadi beberapa bagian. Grid juga di sini tuh mengujinya dengan tembakan panah Jisuka. Dan ternyata memang tembakan panah Jisuka tuh nggak ada yang mempan kepada Grid. Setelah itu nggak lama Grid didatangi sama para kesatria. Grid diundang sama Elstem. Di sisi lain, Elstem saat ini tuh nggak nyangka kalau putrinya tuh jatuh cinta sama Blacksmith. Di samping Stem juga saat ini ada Blend. Blend tuh adalah teman dari masa kecil Irene. Stem sama Blend saat ini mereka ngobrol. Mereka tuh nggak percaya kalau ada Blacksmith yang jago bertarung. Mereka tuh meyakini kalau Grid penipu. Saat ini Grid ada di hadapan Stem dan dia berlutut. Di sini Blend tuh marah karena pakaian Grid dan sikapnya Grid gak sopan. Stem di sini mulai membahas prestasi Grid, mulai dari membuat item legendaris dan mengalahkan Malakus. Grid di sini hanya tersenyum. Grid ngasih tahu kalau dia tuh dibantu temannya, makanya dia bisa mengalahkan Malakus. Selain itu, Grid juga di sini ngasih tahu kalau orang-orang gereja Yatan mereka lemah. Stem di sini tentunya gak percaya karena orang-orang gereja Yatan bisa dibilang sangat kuat. Stem di sini curiga kalau Grid lah yang telah menculik Irene. Irene di sini tentunya gak terima, tapi di sini Blend ngasih tahu kalau dia bakal membuktikan kalau Grid adalah penipu. Blend tuh di sini gak bakal biarin Grid merampas Irene. Blend di sini menyerang, tapi Grid di sini langsung menebas Blend. Blend menyerang lagi, tapi Grid menendangnya. Di sini Blend pakai sihir yang diajarkan ayahnya yaitu El Ashur. Dan dia tuh ngasih debuff kepada Grid sehingga Grid tuh saat ini nggak bisa bergerak selama 2 detik. Blend di sini tertawa karena dia bakal menang. Tapi sayangnya debuff tuh nggak mempan kepada Grid. Grid di sini marah karena dia tuh punya dendam terhadap Ashur. Grid di sini pakai teknik Pagma dan dia menebas Blend. Blend di sini tergeletak di tanah dan dia tuh masih nggak nyangka kalau dia dikalahin. Di sisi lain, Stem tuh terkejut karena ternyata Grid keturunan Pagma. Stem di sini nawarin Grid untuk menikahi Irene. Grid di sini terlihat senang karena Irene sangat cantik. Grid ngerasa senang karena akhirnya dia tuh bisa mengakhiri masa lajangnya. Ya, walaupun di dalam game. Blend di sini masih gak terima dan dia tuh menyerang Grid lagi. Grid di sini pakai teknik pedang Pagma dan Blend pun saat ini jatuh.
Grit di sini ngasih tahu kalau dia tuh menerima tawaran pernikahan. Cuma dia tuh saat ini butuh waktu karena ada misi yang harus diselesaikan. Grit juga di sini meminta Stem untuk mempertemukan dia dengan paus gereja Rebecca. Irene dan Grit juga di sini tuh saling bertukar senyuman. Saat ini ketika pulang ke toko, Grit tuh ternyata dihadang sama Tun. Tun ini merupakan salah satu anggota baru dari Guild Tedaka. Tun di sini menyuruh Grit untuk buatin dia senjata. Ya intinya Tun di sini tuh gak sopan dan itu membuat Grit jadi marah. Diketahui juga kalau Tun ini ternyata masuk guild tuh cuma mau mengalahkan pria bertopeng yang viral. Jadi setelah ngalahin pria itu, Tun berencana untuk keluar dari Grit. Grit di sini lagi gak mood dan dia marah. Tun juga di sini meremehkan Grit dan Tun ngasih tahu kalau dia tuh nggak pernah kalah dalam pertarungan. Grit dan Tun saat ini saling adu serangan. Di sini diketahui kalau Tun adalah top global 60 dari semua player. Pertarungan berlanjut. Tun di sini tuh senang karena menemui lawan yang hebat. Tun yakin kalau Grit tuh pasti punya job tersembunyi dan itu seperti yang dimiliki sama Tun. Di saat Tun mau serius, gak lama tiba-tiba Regas menendang Tun. Regas di sini peringatin Tun untuk gak kasar kepada Grit. Tun di sini ngasih tahu kalau suatu saat nanti dia juga bakal ngalahin Regas, tapi untuk sekarang dia bakal mundur. Tun juga ngasih tahu Grit kalau suatu saat nanti mereka tuh harus berduel lagi. Setelah Tun pergi, Regas di sini ngasih info kepada Grit soal Divine Shield yang selama ini dicari Grit. Regas ngasih tahu kalau senjata itu ada pada salah satu dari Putri Rebecca. Oh ya, Putri Rebecca itu adalah sebutan paladin tertinggi yang ada di gereja Rebecca. Regas di sini ngasih info tentang betapa hebatnya Putri Rebecca. Regas juga ngasih tahu kalau Grit saat ini tuh bisa libur dalam membuat item untuk guild. Jadi kalau memang Grit mau mengurus masalah Divine Shield, maka Grit boleh melakukannya. Selain itu, kalau Grit butuh bantuan, maka guild juga siap membantu. Singkat cerita, Grit saat ini sendirian menuju Vatikan. Ya, di jalan dia tuh selalu diserang sama monster. Sehingga dia sekarang harus mampir dulu di suatu tempat untuk memperbaiki item-item miliknya. Grit saat ini mampir di salah satu toko dan di sana ada blacksmith pemula bernama Lecter. Di sini Grit tanpa basa-basi langsung menggunakan peralatan blacksmith di toko itu. Lecter tentunya dia marah, tapi Grit di sini ngasih tahu kalau Lecter memperhatikan cara dia memperbaiki item, maka Lecter tuh pasti bakal menjadi blacksmith yang hebat. Lecter pun saat ini mengamati Grit dan dia tuh menjadi kagum kepada Grit. Singkat cerita, Grit lanjutin perjalanan. Di sisi lain di gereja Rebecca, ternyata paus yang dianggap suci sama orang-orang, ternyata dia tuh gak sesuci itu. Dia tuh sering menyetubuhi orang dan dia juga ternyata punya sifat yang keras. Paus itu bernama Drevigo. Dia tuh selalu bawa-bawa nama Dewi Rebecca. Dan dia tuh sekarang ngasih misi kepada Isabel untuk segera membawa Rin. Dia ngasih tahu saat ini mau menghukum Rin. Alasannya karena Rin tuh adalah pengkhianat. Rin tuh selalu menolak panggilan dari paus. Drevigo juga di sini bawa-bawa nama Dewi Rebecca. Isabel di sini tuh meragukan kalau paus tuh mendengar wahyu dari Rebecca. Drevigo di sini tentunya marah dan dia tuh tegasin kalau keinginan dia adalah keinginan dari Dewi Rebecca. Oh ya, jadi Rin tuh menolak segala kejahatan yang ada di gereja. Makanya dia tuh gak percaya sama paus yang sekarang. Saat ini, Kasus juga hanya bisa dia melihat kejahatan di dalam gereja. Kasus juga saat ini berharap kalau Dewi Rebecca memberikan hukuman kepada paus yang sesat. Di sisi lain, saat ini Grit juga bertemu dengan seseorang yang bernama Dong Pao. Nah, karena sama-sama mau ke Vatikan, Dong Pao saat ini ngajak pergi bareng. Grit saat ini lanjutin perjalanan bersama Dong Pao. Di sini diketahui kalau Dong Pao tuh ternyata punya rencana yang jahat.
Saat ini ketika di jalan, mereka berdua tuh ternyata dihadang sama monster dan Grid tuh menghabisi monster-monster tersebut. Grid di sini senang karena dia bersama seorang priest. Dia tuh bisa mendapatkan healing ketika melawan para monster. Grid di sini tuh berniat untuk menghabisi setiap monster yang ada. Grid tuh mau manfaatin Dong Pao sebagai priest gratisan. Dong Pao saat ini tuh sangat kelelahan karena dia tuh terus-terusan melakukan healing. Saat ini, Grid sama Dong Pao sampai di suatu goa. Dong Pao ngasih tahu kalau dia mau istirahat. Grid saat ini tuh ngerasain kalau goa ini nggak beres. Goa ini ternyata ada debuff yang bisa melemahkan sihir. Bahkan sihir sama skill tuh nggak bisa diaktifkan di goa ini. Gak lama saat ini muncullah para assassin. Grid saat ini tuh awalnya nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada 3 assassin. Tapi ketika Dong Pao ngomong, Grid akhirnya sadar kalau dia tuh dijebak untuk dirampok. Singkatnya saat ini Grid diserang. Grid akhirnya paham kenapa dia tuh bisa dibawa ke goa yang ada di buffnya. Jadi para assassin tuh sangat ahli bertarung pakai fisik. Dan goa ini tuh gak mengizinkan sihir maupun skill. Jadi cuma bisa pakai fisik. Grid di sini balas menyerang menggunakan perlengkapannya. Para assassin di sini menyadari kalau Grid itu adalah psikopat yang viral. Tapi walaupun gitu mereka tetap menyerang Grid. Sayangnya serangan mereka tuh ternyata nggak ada yang bisa menembus Grid. Karena Grid tuh punya pertahanan Pavranium. Selain itu ketika Grid terluka dia juga bakal disembuhkan sama cincin Dora. Grid di sini dengan mudah langsung menghabisi ketiganya menggunakan teknik Pagma. Dong Pao saat ini hanya bisa terkejut karena level Grid yang rendah tuh bisa mengalahkan para assassin yang top global assassin. Di sini Dong Pao tuh memohon ampunan, tapi nggak lama ternyata Dong Pao mati karena darahnya disedot sama vampir Mary Rose. Vampir Mary Rose tuh terbangun dari segelnya. Grid di sini ngerasain kalau Mary punya kekuatan yang melebihi Malakus. Di sini diketahui alasan kenapa Mary bisa terbangun itu semua karena dia tuh mencium bau darah dari mantel milik Grid. Ya, mantel itu adalah mantel Malakus yang udah membunuh banyak orang. Mary di sini tuh nggak ngerti kenapa Grid tuh nggak mempan sama debuff yang dia berikan. Mary juga ngasih tahu kalau dia tuh saat ini bakal biarin Grid dan setelah itu dia pergi. Di sisi lain saat ini Rin tuh lagi ada di hadapan Paus. Paus di sini tuh mempertanyakan kenapa Rin meragukan dia. Rin ngasih tahu kalau dia tuh sangat setia kepada Dewi Rebecca. Rin ngasih tahu dia tuh meragukan Paus karena udah jatuh ke dalam nafsu dunia. Paus di sini dia marah dan dia menganggap kalau Rin berkhianat. Paus di sini merintahin bawahannya untuk membunuh Rin. Saat ini player yang ada di sana tuh mendapatkan misi dari Paus. Di sini player itu ragu tentang keputusan apa yang harus diperbuat. Di sisi lain dia tuh tertarik sama hadiahnya. Tapi di sisi lain dia tuh tahu kalau Paus sangat jahat. Player itu bernama Damian. Dan Damian pun akhirnya mutusin untuk melindungi Rin. Bawahan Paus saat ini mulai menyerang. Damian juga saat ini mendapatkan misi untuk ngasih hukuman kepada Paus. Damian juga dikasih kekuatan baru sama sistem. Damian pun di sini menghabisi bawahan Paus dengan kemampuan baru yang dia miliki. Damian juga di sini langsung menyerang Paus, tapi dengan mudah Paus menerbangkannya. Di sisi lain, Isabel menyalahkan diri sendiri karena dia menyerahkan Rin. Kasus juga saat ini tuh berdoa pada Dewi karena situasi itu menjadi semakin buruk. Kasus juga di sini tuh nggak bisa berbuat apapun. Gak lama saat ini datanglah Grid menyapa Kasus. Grid juga di sini tuh meminta Isabel untuk mengembalikan Divine Shield miliknya. Isabel di sini minta maaf. Isabel ngasih tahu perisai itu punya potensi yang membahayakan makanya dia ambil. Grid di sini tentunya marah, tapi nggak lama terjadi ledakan. Isabel saat ini ngeluarin tombaknya dan dia tuh mau menyelamatkan Rin.
Grid saat ini kagum sama tombak suci Isabel. Saat ini, ketika mau ke tempat Paus, Isabel tuh dihentikan sama Luna yang juga merupakan salah satu dari putri Rebecca. Grid juga saat ini tuh dapat misi untuk membunuh Paus Drevigo. Tentunya hadiahnya adalah berkah Dewi Rebecca. Grid juga saat ini tuh melihat kalau di tombak Isabel tuh ada suatu tanda. Grid di sini ngasih tahu kalau dia bakal ngalahin Paus. Hal itu tentunya membuat Isabel terkejut. Grid saat ini tuh memegang tombak dan dia tuh melakukan penilaian. Dia juga di sini tuh melepaskan fitur tersembunyi. Sekarang tombak itu yang tadinya ada di tingkat legendaris saat ini tuh ternyata berubah menjadi tingkat mitos. Ketika segelnya dibuka sama Grid, saat ini Isabel tuh ngerasain kekuatan luar biasa yang mengalir ke tubuhnya. Karena level penilaian yang dimiliki sama Grid jadi meningkat, Grid juga saat ini tuh bisa melihat poin kekuatan di atas kepala. Grid saat ini tuh menyerahkan Luna kepada Isabel, sedangkan dialah yang bakal nyelamatin Reed. Di sisi lain, Damian saat ini tuh gak berkutik di hadapan Paus. Gak lama datanglah Grid. Grid saat ini tuh mengamati Damian yang merupakan seorang paladin. Dan Grid tuh ngerasa kalau Damian tuh bakal berguna. Grid saat ini ngajak Damian untuk buat party, tentunya dengan syarat yang dia mau. Damian saat ini menerima party dari Grid. Damian juga saat ini tuh ngasih buff untuk Grid. Grid juga di sini menggunakan buff item dan dia tuh langsung menyerang Drevigo. Tapi serangan itu ternyata masih bisa ditangkis sama Paus. Grid di sini menyerang lagi menggunakan tebasan pedang, tapi lagi-lagi nggak guna. Grid tersenyum karena Paus sangat kuat. Grid di sini menggunakan buff kemarahan dan dia tuh terus melakukan banyak tebasan sampai akhirnya perisai cahaya Paus pun dihancurkan. Paus sangat terkejut karena perisai cahayanya dihancurkan. Paus juga sekarang tuh terkena banyak tebasan dari Grid. Saat ini bawahan Paus bergerak tapi dihentikan Damian. Saat ini terlihat tubuh Paus yang udah berantakan. Grid di sini tuh mau menghabisinya menggunakan teknik Pagma. Tapi tiba-tiba tubuh Paus saat ini tuh disembuhkan dengan cepat. Paus menggunakan skillnya. Paus saat ini menyerang Grid atas nama Dewi Rebecca. Sayangnya serangan itu ditahan sama perisai Grid. Paus saat ini kesal karena seorang kafir memegang Divine Seal. Paus di sini terus menyerang Grid. Grid di sini awalnya tuh menahan menggunakan perisainya, tapi langsung diganti karena lama-lama durability senjatanya berkurang. Grid di sini ganti menahan serangan Paus dengan menggunakan serangan tebasan. Ya, tapi serangan Paus itu tetap tembus dan akhirnya mengenai wajah Grid. Grid di sini kesal karena topengnya dihancurkan dan dia pun akhirnya menebas menggunakan tebasan beruntun. Paus kesakitan. Walaupun gitu Paus saat ini tuh tetap membalas serangan. Paus saat ini ngerasa di atas angin, tapi ternyata Grid tetap maju dan akhirnya dia menusuk Paus. Grid di sini terus menusuk Paus dan Paus tuh hanya mengerang kesakitan. Damian yang melihat Grid, dia tuh saat ini hanya diam dan dia pun akhirnya sadar kalau Grid adalah psikopat yang viral. Ya, ternyata di sini Paus masih belum mati. Paus tuh di sini pulih lagi dan dia juga terlihat lebih kuat. Di sisi lain, Isabel saat ini bertarung melawan Luna. Ya, tapi pada akhirnya perisai Luna tuh masih gak ada apa-apanya dibandingkan serangan tombak Isabel. Setelah ngalahin Luna, Isabel pun memasuki Vatikan. Di sisi lain, Paus saat ini tuh ngeluarin sihir cahaya yang merupakan salah satu yang terkuat. Dan dia tuh menyerang ke arah Grid. Tapi ternyata hal itu nggak mempan sama pertahanan dari Grid. Paus di sini bingung karena ada orang yang bisa menahan serangannya. Saat ini Damian juga tetap ngasih buff kepada Grid. Grid saat ini menyerang lagi menggunakan tebasan. Paus di sini tuh percaya diri kalau perisainya sangat kuat, tapi ternyata perisainya hancur dengan mudah.
dan Paus pun tertebas. Di saat yang sama skilling milik Grid naik ke level, dan Grid di sini lanjutin ngelakuin banyak tebasan kepada Paus menggunakan skilling. Paus saat ini kesakitan, tapi dia tuh sembuh lagi. Paus saat ini balas menyerang menggunakan banyak cahaya. Paus di sini tertawa seperti orang gila dan dia tuh sangat yakin kalau Grid udah mati. Sayangnya serangan itu masih bisa ditahan sama Pafranium milik Grid. Selain itu, Grid juga punya skill immortal yang kalau darahnya udah tinggal 1, maka Grid tuh bisa kebal terhadap jenis serangan apapun. Dan itu berlangsung 5 detik. Paus saat ini tuh kebingungan karena berkali-kali Grid tuh bisa lolos dari serangan mautnya. Grid pun saat ini menusuk Paus sampai mati. Orang-orang yang melihat pertarungan Grid tuh saat ini mereka terkesima. Grid saat ini pun naik 20 level sekaligus. Dan Grid sekarang tuh ada di level 170. Saat ini, para putri Rebecca bersyukur karena gereja tuh akhirnya terbebas dari kejahatan. Di sisi lain, Damian juga dapat hadiah dari misi yang dia dapat. Dan Damian tuh ternyata mendapatkan job tersembunyi. Damian juga mendapatkan beberapa kekuatan yang dimiliki sama Paus. Dan Damian juga saat ini tuh masuk ke dalam kandidat calon Paus. Ya, job yang dimiliki sama Damian tuh sekarang ada di tingkat unik. Nah, karena mendapatkan banyak hadiah yang luar biasa, Damian tuh sekarang ngerasa kalau dia tuh harus balas budi kepada Grid. Grid di sini minta Isabel untuk memenuhi janjinya. Dan Grid tuh mau kalau Isabel tuh ngasih berkah Dewi Rebecca kepada Pafranium. Isabel pun ngasih berkah kepada Pafranium. Isabel juga di sini tuh ngasih perisai legendaris yang diambil dari Grid. Isabel ngasih tahu kalau dia tuh sekarang gak bisa ngasih uang karena Vatikan tuh bisa dibilang saat ini membutuhkan banyak dana dan itu bakal digunakan untuk membangun ulang karena mereka kehilangan Paus. Grid juga di sini tuh minta ke Isabel untuk nulis surat rekomendasi kepada gereja lain. Di sisi lain saat ini, pemimpin gereja Judar yaitu Pascal, dia tuh kesal karena gereja Rebecca tuh dipimpin sama Paus Drevigo yang hina. Dan Pascal juga menganggap kalau Drevigo sangat kotor. Pascal di sini tuh mau mencalonkan diri menjadi paus di gereja Rebecca. Tentunya tujuannya tuh untuk menggantikan Drevigo yang hina. Oh ya, gereja Judar sama gereja Dominion, mereka tuh sama-sama berasal dari putra Rebecca. Makanya keduanya tuh bisa dibilang masih melayani Rebecca. Cuma karena punya tujuan masing-masing gerejanya tuh dipisah. Tapi pada dasarnya mereka tuh masih menginduk kepada gereja Rebecca. Saat ini Toban menghadap Pascal karena Toban tuh adalah paladin terkuat yang ada di gereja Juda. Saat ini Pascal ngasih Toban misi tingkat SS. Toban tuh disuruh mengambil item-item dari gereja Rebecca supaya Pascal tuh bisa diakui sebagai paus. Ya bisa dibilang item-item itu bakal menjadi bukti kalau Pascal tuh sangat cocok jadi paus. Makanya Toban tuh disuruh untuk mengambil item-item tersebut. Toban saat ini tertarik untuk ikut misi walaupun misi itu sangat sulit. Toban tuh tertarik karena hadiahnya adalah pedang legendaris. Toban pun akhirnya menerima misinya. Saat ini, Toban melakukan perjalanan dengan orang-orang baru dari Guild Zedaka. Ketika di jalan diketahui, orang-orang baru di guild tuh ternyata tertarik sama psikopat yang viral. Mereka tuh nanyain ke Toban tentang identitas psikopat yang viral. Sayangnya di sini Toban tegasin kalau dia tuh nggak bisa ngasih tahu identitas asli tersebut. Ketika di jalan, Toban tuh mampir sebentar untuk ngobrol sama Mata-Mata. Dan dia tuh terkejut ketika mengetahui kematian Drevigo. Toban terkejut karena Paus tuh merupakan NPC yang sangat kuat. Tapi dia tuh dapat kabar kalau Paus dikalahin sama seorang player. Toban juga saat ini mendapatkan info soal masalah internal Paus dengan para putri Rebecca. Mendengar info-info itu, Toban di sini senang karena harusnya mencuri item-item yang dicari itu bakal menjadi lebih mudah. Ya, tapi ternyata hal itu nggak semudah yang dipikirin sama Toban. Jadi diketahui kalau item-item itu ternyata diambil sama player yang telah membunuh Paus.
Saat ini, ketika Toban kembali ke dalam partinya, tiba-tiba ternyata ada keributan. Toban tentunya mendatangi anggota party, dan ternyata mereka tuh lagi bertarung melawan seseorang. Toban saat ini terkejut karena yang bertarung melawan partinya adalah Grit. Toban di sini nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada Grit. Grit juga saat ini menegur Toban karena tiba-tiba party Toban menyerangnya. Ditambah lagi orang-orang tuh malah memanggil dia sebagai psikopat yang viral. Grit saat ini tuh diserang sama monster yang disummon sama Black Teddy. Asuka juga di sini tuh menyerang Grit. Grit di sini kesal karena ternyata lawannya kuat. Grit pun di sini merubah perlengkapannya, dan dia tuh merubahnya dengan perlengkapan suci yang baru dia dapat dari gereja Rebecca. Ya, itu adalah item-item yang dicari sama Toban dalam misinya. Toban di sini tentunya terkejut. Itu artinya Grit adalah orang yang udah mengalahkan Paus sendirian. Toban di sini bingung karena Grit tuh baru aja mencapai level 100, tapi ternyata Grit tuh udah bisa ngalahin Paus sendirian. Asuka saat ini menebas Grit, tapi dihentikan sama pedang dari Grit. Grit di sini menebas balik. Monster beruang saat ini menyerang Grit lagi, tapi nggak bisa karena Grit menggunakan pertahanan. Asuka saat ini menebas Grit dengan banyak tebasan. Asuka saat ini terkejut karena ternyata Grit baik-baik aja. Grit saat ini menyerang balik dengan banyak tebasan. Grit tuh saat ini mau membunuh Asuka, tapi dihentikan sama Toban. Grit di sini marah kepada Toban, dan Toban di sini ketakutan. Toban di sini jelasin kalau dia tuh bergerak karena skill dari box. Oh ya, sebenarnya skill box tuh bisa mengendalikan orang-orang, dan durasinya tuh bisa dibilang cukup lama. Nah, cuma karena Toban sangat kuat, jadi skill yang dimiliki sama box untuk mengendalikan orang, ternyata hal itu cuma bisa bertahan 3 detik doang kalau dipakein kepada Toban. Box di sini juga memperkenalkan diri dan ngasih tahu kalau dia dan yang lainnya tuh adalah anggota dari Guild Zedaka. Tentunya mereka adalah anggota baru. Box di sini ngasih tahu Grit kalau dia dan yang lainnya tuh membantu Toban dalam menyelesaikan sebuah misi. Makanya saat ini mereka tuh mau membunuh Grit. Toban di sini jelasin kalau dia tuh punya misi yang penting. Toban di sini jelasin semuanya. Jadi misinya tuh nggak harus membunuh Grit. Toban di sini tuh memohon kepada Grit untuk ngasih item-item perlengkapan suci itu kepada dia. Toban ngasih tahu kalau dia bakal membayarnya, tapi tentunya harganya harus masuk akal. Tapi sayangnya Grit masih menolaknya, dan hal itu membuat Toban jadi kesal. Box di sini tuh menghasut Toban untuk membunuh Grit. Toban di sini berpikir, dia tuh tahu saat ini nggak bakal bisa bernegosiasi dengan Grit. Jadi mau nggak mau jalan satu-satunya adalah membunuh Grit. Toban pun di sini pura-pura dikendalikan sama Box. Toban saat ini ngasih buff Paladin kepada anggota partinya. Itu artinya saat ini tuh bakal terjadi pertempuran. Grit juga di sini tuh terlihat bersemangat karena dia tuh bakal bertarung. Box juga saat ini tuh sangat penasaran sama kekuatan psikopat viral. Oh ya, jadi Box, Asuka, sama Black Teddy, mereka tuh udah tahu kalau Grit adalah psikopat viral. Nah, karena ketiganya penasaran sama psikopat viral, makanya mereka tuh mau tahu dan ngerasain sendiri seberapa kuat psikopat viral. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.